Punten Kiai, bagaimana pendapatnya tentang Ningsih Tinampi yang katanya bisa memanggil malaikat buat pengobatan? Terus pandangan Islam bagaimana? Matur suwun. Ini dari Dailami 93. Di kamar ini. Jadi Saya mah tegas ngomong bahwa Saya itu minum bohong. Udah itu bohong itu. Bisa manggil malaikat gitu kan. oh bisa manggil malaikat? Iya. Saya pastikan itu bohong. Iya, bohong. Malaikat itu kan banyak banget ya. Dia dikatakan dukun santet kalau sudah menyantet. Ingat loh. Kalau belum nyantet ya tidak bisa dikatakan dukun santet. Itu yang nyantet tersebut, dukun santet tersebut itu sudah mengaku bahwa saya dukun santet. Berarti otomatis dia sudah mencelakai orang sampai membunuh orang. Tangkap tuh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat semuanya, teman-teman yang kayaknya belum ada yang bergabung nih. Gak apa-apa, disapa dulu supaya ada notifnya nih di HP teman-teman dan kita bisa langsung mulai podcastnya. Pas banget nih, saya sengaja pakai baju hitam-hitam karena topik kita malam ini seperti malamnya, yaitu malam Jumat ini akan berbicara tentang hal-hal gaib gitu. Kenapa sih hal-hal gaib? Sedangkan kita selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, maksudnya yang dikaitkan dengan agama. Tapi jangan salah ya teman-teman, hal-hal gaib juga dalam pandangan Islam itu memang ada gitu kan. Sudah bukan menjadi hal yang aneh bahwa hal gaib juga sering dibicarakan dalam sudut pandang Islam. Nah kebetulan nih mungkin teman-teman yang udah sering lihat live-nya Al-Khiaroh, khususnya Dana Al-Khiaroh Media Center, itu kan Abah Haris, narasumber kita nanti akan memberikan informasi seputar dunia gaib kepada kita. Itu adalah kebetulan paman saya, seperti biasanya seperti Kang Zidni juga, narasumber sebelumnya juga paman saya. Nah kebetulan Kang Haris ini diberikan oleh Allah, mungkin seperti itu ya, kemampuan untuk bisa bahasa yang biasa digunakan, melihat hal-hal gaib mungkin ya gitu. Dan itu alhamdulillah dianugerahkan oleh Allah, dan itu juga bukan hal-hal yang mungkin musyrik atau segala macam, karena memang dunia gaib itu ada gitu. Kita tanyakan kepada ahlinya, sebenarnya info-info yang kita ketahui, yang kita dengar seringkali tentang hal gaib itu benar nggak sih? Misalnya tadi ada beberapa pertanyaan soal benar nggak sih kalau ibu hamil itu nggak boleh keluar maghrib misalnya begitu kan? Itu kan sering sekali menjadi kita belum bisa bilang mitos ya, karena barangkali itu juga fakta. Nah itu juga yang harus kita tanyakan ke Abah Haris nanti gitu. Ya sambil menunggu teman-teman bisa bergabung supaya nggak ketinggalan nih obrolan dari awal. Bisa juga langsung tanya, walaupun narasumber kita belum hadir saat ini, bisa langsung tanya, ketik komentarnya di kolom komentar. Nanti kita ngobrol, ini bakalan seru banget, nemenin malam Jumat kalian daripada kalian nontonnya Nancy Judge terus, ya kan? Hanya tahu dunia gaib hanya dari sekedar cerita-cerita tapi tidak mendalam begitu ya. Kalau sekarang kita ngobrolin hal gaib juga ada ilmunya gitu. Karena posisinya Abah Haris bisa melihat dunia spiritual yang belum tentu Nancy Judge bisa. Nah sekarang kayaknya narasumbernya bukan Abah Haris aja ini. Nah, alhamdulillah, assalamualaikum Abah Haris. Salaman dulu lah. Ya. Sehat Abah Haris? Alhamdulillah. Saya grogi lagi nih karena baru pertama kali segmennya sama Abah Haris, kemarin sudah sama Kang Zidni. Nah sekarang ini untuk perdana saya jadi hostnya Abah Haris. Abah Haris lagi sibuk apa sekarang ini? Oh ada narasumber kedua kita, Abi Farid. Sekarang live-nya di Instagram saya lebih banyak viewersnya nih. Al-Khiaroh TV nggak ada? Al-Khiaroh TV juga, Al-Khiaroh Media Center, dan gitu. di Instagram saya. Mangga. Bebas. Iya, selamat malam. Saya jadi canggung Abi Farid dan Abah Haris. Nah, tadi seperti saya udah perkenalkan ke teman-teman, kalau beliau pernah satu perguruan ya di
perguruan. Semua bidang. Oh, di semua bidang. Karena kita malam ini topiknya tentang dunia gaib, langsung aja ya Abah Haris, kita membicarakan tentang apa nih? Atau berawal dari pertanyaan dulu atau ada yang mau disampaikan dari Abah Haris untuk membuka segmen ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya gini ya, jadi kalau masalah konten-konten ini ya di YouTube itu kan banyak sekali itu ya Iya. tentang masalah gaib. Itu kadang-kadang tuh banyak bohongnya daripada Benarnya. Oh, Iya, banyak hanya bohong. untuk meninggikan rating gitu ya, Bang? hanya meninggikan rating. Jadi kalau saya sih hanya untuk pencerahan aja lah, Iya. untuk pencerahan. Memang kebetulan sama kakak saya tuh dari mulai playgroup ya. Playgroup. Ya, Dulu udah ada playgroup ya? Ya. Dari mulai playgroup sampai mesantren, sampai berguru sama guru saya almarhum untuk bidang hikmah ini tuh bareng. Iya. Bahkan guru saya tuh bilang begini, saya bisa mengajarkan kamu ilmu-ilmu spiritual lah, gitu. Asal kamu mendapatkan izin dari kakakmu, gitu kan? Iya, Kebetulan Kang Farid waktu itu ada langsung. Gimana? Izin apa enggak? Iya. Tidak ada kesempatan berpikir, mengikhlaskan adiknya untuk belajar gitu ya, gitu. Mengikhlaskan adiknya untuk belajar kopi. Kalau saya nggak dikasih kopi ya, Mau kopi racik apa kopi ini? kopi rasik aja. Nih, coba dirasain dulu. Aslinya mati ya. Jadi gitu, jadi asal mendapatkan izin dari kakaknya bisa gitu. Saat itu langsung mengizinkan atau? Saat itu harus langsung mengizinkan. Sekarang menyesal, kenapa saya dulu mengizinkan katanya. Kenapa tidak saya saja gitu yang? Padahal yang diajarkan itu sama, nggak ada bedanya gitu ya. Mungkin karena saya lebih serius menekuni gitu ya. Kalau kakak saya lebih ke arah apa waktu itu ya sebenarnya itu? Dakwah. Karena zaman-zaman tahun 2000-an itu, zaman 99 tuh kampanye tuh ya, lagi partai politik tuh marak sekali tuh, gitu. Jadi lebih tertarik di kesaktian. Oh ya. Seperti kekebalan tubuh, lebih tertariknya begitu. Kalau saya ketika mau dicoba untuk kekebalan tubuh tuh nggak berani. Nggak nyampe. Saya langsung bilang saya percaya gitu. Kalau kakak saya berani dibacok tuh berani gitu. Dan terbukti, Abi, terbukti kebal nggak pada saat itu? Ya kalau Belum tercoba. waktu itu tercoba sama itu kan sama si Haji Jaini itu. Barangkali latihan gitu, udah pernah. Duduknya kok belok kali. Jauh sekali begitu. Iya, tadi saya ke situ suruh geser ke sini. Ya. Tapi waktu Abah harus belajar itu harus ada dasar kemampuannya dulu atau gimana? Pada sebetulnya harus ada kemampuan, ada. Ada potensi gitulah ya. Jadi kalau ilmu seperti ini tuh sangat bisa dipelajari untuk semua orang gitu ya. Cuma tergantung wadahnya, tergantung wadahnya. Jadi kalau kita itu kelas 1 SD, maka jangan pelajaran kelas 5 SD. Jadi harus kelas 1 SD, gitu tuh. Jadi harus sesuai dengan wadahnya. Kalau tidak sesuai wadahnya itu nanti bisa ada akibatnya. Contoh aja seperti wadahnya 1 gelas. Iya. Maka kita mengisi airnya jangan air yang 1 gayung. Kalau 1 gayung dia akan kata orang sini apa ya? Apa ya? Nggak kuat gitu Abah. Bleber. Oh. Gitu. Kalau sudah bleber itu ya nanti banyak yang gila juga. Iya. Gitu ya. Itu yang biasanya nggak kuat gitu ya. Abah? Iya. Baik. Itu apa ya? Sekilas tentang bagaimana Abah Haris memulai di dunia spiritualnya ya, Abah Haris. Iya. Nah, karena sekarang nih topiknya itu tentang mitos dan fakta di dunia gaib. Mungkin kayaknya diawali dari pertanyaan yang sudah ditanyakan, boleh ya, Abah Haris ya? Mau menyampaikan Atau mau menyampaikan sesuatu dulu sebelum kita mulai dari pertanyaan? Ya, terima kasih. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Haris bagaimana awal perjalanan spiritualnya, ya memang benar apa yang disampaikan oleh Mbak Haris, bahwa Mbak Haris itu kata gurunya bisa
lulus ataupun bisa diterima atau bisa ngamalkan sesuatu kecuali harus ada izin saya sebagai kakaknya. Karena saya waktu itu ditodong oleh guru saya, bagaimana diizinin atau enggak? Ya tanpa pikir panjang ya saya izinkan. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir sini kan kok dia pasiennya tambah banyak, tambah kaya, kok saya agak ada rasa penyesalan. Ini kok Saya bukan dari situ loh Pak itu. Oh iya. jadi istilahnya sekali orang konsultasi 1 juta itu kan Ini kayaknya abis denger podcast ini langsung banyak yang belajar karena biar menambah. makanya setelah beberapa tahun saya punya tekad saya harus mendalami lagi nih. Artinya untuk menyaingi tamu-tamunya dia. Tapi memang begini, guru saya mungkin sudah mempeta-petakan gitu ya. Haris, sudah kamu fokus untuk ke hikmah. Kalau saya terjun juga ke hikmah, itu mungkin ke depan guru saya sudah bisa menebak, bisa dengan kasat mata, dengan keilmuannya apa yang akan terjadi. Kemudian saya disuruh fokus. Kamu sepertinya, kata guru saya, lebih kepada fokus kepada pondok, pada pengajian, dakwah, kemudian juga mungkin kesaktian atau gimana. Saya sendiri nggak merasa begitulah, karena saya sendiri belum apa-apa gitu. Seiring waktu, kata guru saya bilang begini, udah bagian hikmah Haris saja. Tapi di saat ada hal-hal yang memang, ini dengerin nggak sih? Iya. Oh. Kayaknya ini sudah kena ilmu ajian sirop. Ini kebetulan tuh perkenalkan dulu dong. Banyak orang yang mengatakan kok cantik sekali. Gitu. Ini ponakan saya, ponakan pertama saya. Kalau memang dia bukan ponakan, saya mau minta WA-nya dan mau kenalan. Karena ponakan saya udah tuh. Kakak yang pertama. Jadi Kemudian narasumber semuanya guru saya paham. begini, ini bagian hikmah sudah faknya Haris. Walaupun kamu diberikan ilmu oleh saya sama. Tapi ada saatnya dua-duanya harus gabung. Kalau menghadapi sesuatu yang mungkin besar atau kekuatan besar atau ilmu besar, boleh kamu gabung, boleh kamu bantu Haris. Iya. Ya sudah, beberapa kali saya diajak oleh adik saya, Farid, ayo ikut saya, temenin saya. Dan ternyata memang mungkin di sananya juga punya ilmu yang mumpuni atau gimana, ya alhamdulillah selama ini. Karena niat kita adalah menolong orang demi kemaslahatan, bukan untuk kesombongan, kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan pribadi, kemaslahatan pribadi, keluarga. Ya alhamdulillah. Niat kita itu selama ini tidak ada halangan. Kayaknya kantuk-kantuknya. Ini saking mendalami. Nah, untuk pas pertama kali Abah Haris mendalami ilmu tersebut, Abah Haris merasa nggak sih di dalam diri Abah Haris sendiri itu, oh saya mampu nih kalau misalnya mempelajari, atau dari Abi sendiri? Kalau kata guru saya begini, sebenarnya Haris itu kalau dibiaratkan mangkok sudah ada mangkoknya. Dari terah keturunannya itu langsung ke Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, itu jalur ke Syarif Hidayatullah itu kan laki-laki semua. Sampai ke 18 Gunung Jati itu dari terah sudah kuat. Dari mbahnya juga kuat, dari Syekh Krian. Kerannya sudah ada. Cuman ini tidak ada, belum ada yang buka, kata guru saya itu. Belum ada yang buka, tinggal buka saja. Ini sudah wadah, sudah ada. Artinya malah kata guru saya begini, kamu enak sekali Haris. Saya yang mengamalkan ini sampai 41 hari, kamu sudah 3 hari sudah bisa. Saya yang 1 minggu, 1 hari sudah bisa. Karena memang segala sesuatunya mumpuni, segala sesuatunya mendukung. Wadahnya sudah ada potensinya potensinya besar. Iya. Baik. Itu kalau dari Abah Haris sendiri, barangkali ada apa ya? Itu kan berdasarkan apa yang diamati oleh gurunya Abah Haris ya. Kalau Abah Haris sendiri merasa nggak sih gitu sebelum dikasih tahu bahwa Abah Haris ini punya keran tadi yang Dan guru saya pesan begini, gitu. Mbak Ivana Hai. Tolong Haris, jangan untuk kesombongan, 1. Kedua, andaikan ada orang yang minta tolong. Yang ketiga, jangan kamu publikasikan.
4, jangan kamu menarif. Oh. Itu salah satu pesan yang sangat inti itu. Dan alhamdulillah artinya karena Allah memang tahu keikhlasan kita, makanya adik saya itu nggak mau di syuting TV, nggak mau menggantikan dunia, pernah ditawari dunia lain, Iya. nggak mau. Karena memang pesan gurunya tidak boleh di. Iya, terus kata dia itu katanya orang mau percaya sama saya silahkan, yang penting orang sudah pada bukti, saya tidak perlu promosi, tidak perlu, itu dari bukti dari orang saja lah. Iya. Takut ketika saya promosi bikin pelang itu keikhlasan saya berkurang, ini kata dia. Tapi walaupun begitu ternyata banyak aja ya pasien yang datang ya Baris. Akhirnya dari mulut ke mulut juga banyak yang tahu gitu ya. Kita foto dulu. Foto dulu teman-teman. Untuk dokumentasi biar bagus hasilnya. Ya baik. Sekarang ada yang mau disampaikan lagi Abi sebelum kita berlanjut ke pertanyaan? Kira-kira sementara itu. Sementara itu dulu ya. Sebenarnya banyak itu perjalanan dari mulai tahun berapa itu banyak sampai sekarang, banyak liku-liku, banyak juga pengalaman menarik, bahkan ibu sendiri itu kan sebenarnya melarang untuk Haris, sudah kamu jangan suka ngobatin orang kena santet, ibu khawatir barangkali begini-begini. Cuman kata dia kan gimana Bu, orang minta tolong, jadi saya nggak tega juga melihat orang yang lillahi ta'ala aja lah. Lillahi ta'ala saya niat nolong, dia sedang ada yang menzolimi. Jadi satu sisi dilematis. Satu sisi ibu juga sedikit keberatan, satu sisi juga kita punya rasa empati, simpati, prihatin sama orang-orang yang terzolimi lah, dalam hal ini terzolimi, terkena santet dan sebagainya. Itu Mbak, kira-kira. Jadi niatnya memang dari awal mempelajari adalah ingin membantu gitu ya, Betul. lain untuk bisa dimudahkan urusannya dalam yang kaitannya dengan dunia gaib gitu ya. Mbak, saya bilang Mbak saya lu. Ya, Ini dulu waktu usia berapa ya kita rebutan untuk foto bareng? Ini sedikit cerita keluarga. Adik-adik saya sudah syuting semua kan, adik saya Lutfi, Sydney, dan ini dia. Ya kita nggak perlu sopan kalau dia adik saya. Ini sekarang dia. Jadi ini perdana ya, Abi? Ya sebenarnya saya bukan nggak mau syuting, tapi Bayaran nggak tahu. Saya belum siap untuk jadi orang terkenal. Yaduh. Belum siap menyanyi Ustadz yang di bukan, TV. belum siap untuk. Saya sih bilangnya ya belum cocok bayarannya aja. Wah itu disiapin honornya tim. Nah sekarang kan Ayah, Abah, Abi, temanya yang mau diangkat itu adalah mitos dan fakta tentang dunia gaib yang sering kita dengar gitu ya. Nah ini berarti berangkat dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh beberapa teman-teman Instagram nih. Nah ini pertama yang paling mendasar ini ada dari Maiyah Benteng _Tangerang. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya ingin bertanya apa yang dimaksud goib katanya gitu. Baik secara epistemologi, filosofi, pengertian mendalam atau meluas. Ya artinya lah gitu. Goib itu apa sih sebetulnya gitu? Ada beberapa pengertian yang saya pernah baca yang arti gaib itu. Ada gaib itu kalau kita tergantung kita kondisional saja. Sama seperti orang tidak masuk sekolah, kemudian absen, kemudian goib karena tidak ada. Secara Tidak, makna itu ya, secara makna ya. intinya adalah tidak nampak oleh kasat mata itu. Iya. Apapun itu gaib. Angin itu juga gaib. Angin gaib. Kentut gaib. Tapi kita dapat merasakan karena dia selalu tingginya sehidung terus. Bagaimanapun posisi kita, dia tetap tingginya sehidung. Itulah kentut. Istilah sesuatu yang tidak. Ada warnanya kentut itu. Apa itu? Hilang, bel tersilang. Iya. Itu juga gaib karena tidak terlihat, tapi bisa Ya. tercium ya. Tidak nampak oleh kasat mata. Kecuali orang-orang yang punya kapasitas keilmuan yang tinggi, mungkin dia bisa nembus ke alam gaib. Itu. Jadi para pendaki spiritual itu kan, kalau spiritual itu kan bukan hanya sekedar uka-uka, bukan spiritual itu. Atau dari kata spirit itu kan. Semangat untuk pendakian suluk menuju ke Allah. Bagaimana caranya? Banyak ajarannya. Dari ada Abah Haris ada tambahan? Telepon. Barangkali.
Nggak ada lagi ini. Teleponnya nggak nyampe satunya ini. Jadi harus barengan, namanya juga kakak beradik. Harus kompak. Harus kompak ya. Ya itu masih soal gaib itu. Ya kalau kita menghadirkannya saya mestinya tidak perlu ada pertanyaan secara apa tadi itu? Makna begitu Ya, ya. maksudnya ya Iya. yang kita tangkap itu, kita tangkap itu masalah ghaib itu pasti Berkaitan dengan dunia dunia, spiritual iya mungkin betul ya, betul betul. seperti itu ya. Jadi karena memang kita ini kan langsung ke topiknya ya, Abah Haris. Jadi ya yang tadi disampaikan oleh beliau itu bahwa gaib itu artinya ya tidak terlihat. Gitu. Iya, iya. Berarti tadi sudah dijawab ya, teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Assalamualaikum, Kang, mau tanya apakah kita orang biasa bisa lihat penampakan jin dan sebangsanya? Ya, yang mau jawab siapa? Kapasitasnya ini. Iya. Jadi kita bisa karena ilmu tersebut itu dipelajari. Ilmu tersebut itu dipelajari untuk melihat makhluk halus itu dipelajari. Tetapi menurut saya ya, saya sampai hari ini tuh selalu berdoa. Jangan sampai saya ketemu dengan makhluk halus. Abah Haris sendiri Iya, berdoa gitu. seperti itu ya? Kalau ditanya pernah nggak sih ketemu, ya sering, kan gitu ya, gitu. Jadi bisa untuk dipelajari. Yang jadi permasalahan begini, yang harus diluruskan itu banyak orang bilang bahwa bisa melihat makhluk halus itu loh, yang harus diluruskan itu. Kalau menurut saya ya, Iya. tidak ada orang yang bisa melihat makhluk halus. Kecuali, memang ada kecualinya. Para nabi, para wali, gitu ya. Sering saya katakan bahwa kalau para nabi itu kita sebutnya biasanya mukjizat. Kalau para wali itu kita menyebutnya karomah. Kalau mukmin yang taat namanya maunah. Lah kita mukmin yang taat enggak? Iya. Gitu. Kadang-kadang merasa dirinya hebat, Iya. gitu kan? Iya. Sholat aja ditinggal. Artinya gini, untuk melihat itu kita bisa juga dipelajari, tetapi bahayanya luar biasa. Resikonya besar Resikonya sekali. luar biasa, besar sekali. Gitu. Bisa, saya pun mempunyai satu bacaan yang kalau bacaan tersebut itu dibaca, itu si makhluk halus ini akan muncul. Sekarang kalau dibaca bisa. Tapi berarti sekarang tidak membaca bacaan itu nggak kelihatan ini Abah Haris sekarang? Atau gimana itu? Apa harus membaca bacaan itu? Enggak, maksudnya kalau saya punya bacaan yang contoh ada orang yang pengen mengetahui gitu ketemu dengan jin, saya punya bacaan. Oh, punya amalan Punya bacaannya, amalannya ya, untuk orang tersebut ketemu gitu. Tapi kembali kepada kalau Allahnya ridho, gitu ya. Allahnya ridho ya dapat. Ya berarti memang sebenarnya semua orang bisa melihat kalau mau mempelajarinya gitu Bisa, ya Abah Haris. bisa. Tapi bahkan Abah Haris yang mempunyai kemampuan itu aja berdoa untuk nggak ketemu. Jadi jangan coba-coba ya Abah Haris ya untuk pengen Ya. ngelihat. Saya begini nih ya, Yayu Ivana atau Mbak Ivana, atau saya Yayu manggilnya Ivana. ke kamu aja, iya aja. Biasanya ya Ivana Yayu sih. Ivana gitu. Oh Yayu. Jarang-jarang Jadi dipanggil Yayu. Ada orang bilang saya bisa melihat makhluk halus. Terus berapa di ruangan ini? Dia bilang 1. Itu masa bisa melihat makhluk halus 1? Kalau memang dia itu bisa melihat makhluk halus, mestinya bukan 1 dong, bisa jadi jutaan di ruangan ini, itu kan? Iya, Kenapa iya. 1? Iya, iya. Berarti aslinya orang tersebut tuh nggak bisa lihat, nggak bisa lihat. Tapi makhluk halusnya masuk ke alamnya manusia, sehingga sebagian dari kita itu kadang-kadang kan ada yang lihat, Iya, iya, ada iya, juga iya. yang enggak. Iya. Ada setan lari semua, kok saya nggak lihat, gitu kan? Seperti itu. Jadi makhluknya masuk ke alamnya manusia. Masa contoh nih, saya kan nggak buta ya, saya melihat banyak orang tuh, Iya. banyak orang kan. Iya. Kalau saya bisa melihat manusia, otomatis kan berarti itu banyak tuh kelihatan semua di pas pandangan saya gitu. Kenapa orang bilang saya bisa melihat makhluk halus tapi 1? Itu kan sudah pembohongan Iya, sekali iya. seperti itu. Tuh. Sering banget di YouTube ya. Abah Haris ya. Apalagi inframerah. Inframerah itu juga nggak bisa melihat makhluk halus. Itu nggak bisa inframerah itu. Karena kalau ada acara di stasiun televisi itu,
pakai inframerah kemunculannya gitu kan. Iya. Masa dari jam 12 sampai jam 5 katanya makhluknya nggak muncul, kan lucu. Iya, iya. Padahal tempatnya di kuburan. Kan gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi di sekitar kita itu pasti ada, hanya saja orang mitosnya kita gitu ya. Salah satu mitosnya tuh kalau merinding gitu kan. Iya, Gitu. bulu kuduknya Ya, berdiri mitos gitu nggak ya. sih itu? Nah, itu gimana tuh? Saya Mitos apa fakta ya? kebetulan saya belum pernah merasakannya, nggak tahu nih. Jadi gini ya, seperti merinding gitu. Merinding Iya. itu dibagi beberapa loh. Contoh, hawa ini dingin, udah hujan, pakai AC lagi, terus tempatnya di puncak Bogor. Kita Pasti merinding Ada makhluknya apa karena dingin? karena dingin Berarti sih. bukan karena ada makhluk ya. Iya. Kalau kita buang air, kita menahan buang air kecil. Nahan lah. Ketika kita buang air kecil kan agak merinding tuh. Iya, iya. Itu karena ada apa karena buang air tuh? Karena buang air. Berarti bukan karena ada. Oh, Gitu kan? iya. Atau kita cerita-cerita serem. Kita merinding tuh. Itu bukan berarti ada. Iya, karena perasaan takut kita ya. Atau kita berjalan di tempat yang dianggap angker, seperti di kuburan. Saya heran kalau kuburan dianggap tempat angker tuh, heran. Saya tuh nggak pernah takut di kuburan manapun. Iya. Ya, Oh, Saya takut. Kalau saya takut. gitu. Kalau Nah, saya takut. merinding yang dianggap ada tuh begini. Contoh nih, satu saat kakak saya nih di kamar biasanya berani banget di kamar itu. Bahkan boleh dikatakan paling enak tidurnya ya sendiri gitu ya, untuk ketenangan gitu. Suatu hari di dalam kamar itu kok dia perasaannya kok takut yang luar biasa, merinding yang luar biasa. Yang biasanya enggak di kamar sendiri kok. Iya. Lah itu salah satu ciri-ciri. Oh. Ciri-ciri. Iya, iya. Sok aja ntar malam ya. Iya. Untung nggak sendiri. Ya kalau beliau nih, makanya jempol ya kalau pakai begini saya bilang beliau itu super penakut. Super. Waduh, Oh, jangan. Jadi bukan nih kartunya. penakutnya tuh kelas dewa. Oh. Kalau saya tuh hampir separuh rasa takut di hal-hal seperti itu udah hilang ya. Walaupun memang nggak bisa menghilangkan sifat manusiawi saya kadang-kadang takut gitu ya. Tapi beliau, Pergian saya nggak pernah sendirian. tapi kalau beliau nih kan kalau mau pulang kan pasti lewat kuburan nih ceritanya kan, lewat kuburan. Di seberang sana mau belok ke kuburan, itu kakak saya tuh telepon di sini tuh. Sini jemput saya, padahal pakai mobil. Dijemput ke sana. Kamu di depan naik motor, saya jadi mobil. Itu level takutnya segitu ya. Segitu level takutnya. Yang ada di sampingnya juga ada. Gitu. Yang yang nemani di sampingnya. Ya, jadi tidak sesuai dengan penampilannya deh kayaknya ya. Waduh, sukanya fitness. Ada suara orang pada lori gitu. Kalau kan dulu kan seringnya kita itu jala ya, cari ikan malam-malam gitu. Kata sayanya lewat sini aja jalannya, kata kakak saya bilangnya lewat sini dari kuburan cepet. Nanti saya bagi kamu sebelah kanan, kamu sebelah kiri, gitu kan? Iya. Nggak tahu tuh maksudnya apa kan saya belum tahu waktu itu penakut. Ya udah jalannya harus bareng lagi. Krok. Yang dari tengah. Giliran pas di tengah-tengah makam lari lagi. Ya Allah. Tapi ngerjainnya juga Nah, super jahil itu kayaknya. yang saya heran itu. Jadi kalau sekarang tuh apa ya bahasanya tuh prank ya? Ngeprank. Kalau ngepranknya sudah level dewa juga. level zolim sudah. Jadi kalau kakak saya itu hanya beda satu kelas ya. Playgroup bareng, SD satu sekolah, MTS satu sekolah, aliyah satu sekolah, waktu mesantren satu sekolah. Nah, saya cerita di pesantren. Waktu saya mesantren, saya itu diberikan satu amalan sama kiai saya, Mbah Mun itu, untuk pas dibuka kok isinya hijib-hijib semua, gitu ya, pengobatan. Dan satu hari, saya sama kakak saya itu diperintah oleh Mbah Ubab namanya, putra dari Mbah Mun, untuk ngerjain orang. Yang orang tersebut tuh sangat benci sama Mbah Mun, perempuan. Pas saya itu wirid di depan rumahnya, tahu loh. Wah, yuk,
terus wiride. Aku ora wedi. Masya Allah. Gitu. Itu Iya. jadi benih-benih bahwa akan terjun ke bidang itu dari pesantren juga. Oh iya sudah iya ada. sudah terlihat Iya. ya. Saya kapan ngomongnya ini? Iya. Mungkin bisa diceritakan apa kejadian-kejadian yang ngerjain tadi atau hal-hal yang berkaitan dengan gaib atau apa Abi yang mau diceritakan? Ini. Ya tadi ini sini aja. Ya Oh, udah sama Allah. bahasa. Iya. Kalau menurut saya ngeprank itu sebagian daripada iman. Karena saya tuh suka sekali. Saya sangat puas sekali kalau yang namanya ngeprank. Di wilayah sini tuh sepertinya putra-putranya Kiai nggak ada yang belum saya prank semua. Jadi kepuasan sendiri kalau ngeprank itu. Kepuasan sendiri. Jadi kalau ngeprank Minal iman. ya kalau perjalanan saya memang sama dia itu kan kemana-mana ya sama dia juga. Karena foto-fotonya juga banyak sama dia itu. Sampai mondok pun sama. Dulu dia kan pertama kali lulus SMA itu dia kuliah. Saya pesantren dia kuliah. Akhirnya bagaimana supaya saya itu ada temennya. Saya rayu dia enak pesantren. Pesantren fasilitasnya luar biasa. Begini. Dia mulai goyah. Masa sih? Iya, pindah aja begini. Padahal tahu sendiri itu tempat pondok saya itu Masya Allah. Memprihatinkan lah. Cuman penuh berkah itu. Akhirnya dia pindah ikut sekamar dengan saya akhirnya. Ya awal-awal dia kaget. Tidak sesuai Dengan ekspektasi. Oh ini yang enak-enak sudahlah. Semua punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruangannya pondoknya tuh nggak instagramable gitu loh. Itu loh. Jadi kembali lagi orang punya mitos ada nggak sih itu makhluk gaib? Ya ada lah. Allah itu menciptakan kan manusia dan jin kan. Jin itu kan kita tidak bisa melihat. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan setan, tidak percaya dengan jin, wah ini kurang harus baca lagi, harus diajak ngopi lagi nih. Karena kan ada yang apa sih gitu ya itu. Cuman terkadang begini, saya tidak mengecilkan, tidak menafikan orang-orang yang punya ilmu yang lain. Mereka juga insya Allah punya kemampuan. Ini bisa nggak ini ahli hikmah ini? Ya mungkin bisa. Saya tidak akan merendahkan mereka. Orang punya kapasitas ilmu masing-masing. Cuma begini, keilmuan seseorang itu terkadang ada yang tingkatnya masih rendah. Sini. Ya bentar sini. Bentar kok sini. Harus nurut sama kakak itu. Kamu kan mau jadi juri wasit nanti ya. Jadi orang itu punya ilmu, tapi masing-masing dia merasa ilmunya hebat semua. Dan yang bisa menilai orang itu punya kapasitas ilmu ya orang yang punya ilmu. Contoh begini ya, yuk dengarkan. Ini mengganggu sekali. Jamnya itu loh. Kita lagi di stasiun. Kayak di stasiun kereta ini. Berapa sih? Itu ada pertanyaan lagi nggak tuh? Nah, contoh begini. Kalau ada orang tanya sama orang yang bisa, Pak Kiai, Pak Ustadz, atau ajengan, ini saya punya benda. Kira-kira benda ini ada isinya nggak? Ada khodamnya nggak? Ada yang kapasitas ilmunya cuman, wah ini ada. Ada juga yang, Pak Kiai, ini saya punya barang nih, ada isinya nggak? Dia dengan cara merem, ada ini. Nah, mereka yang punya kemampuan masih tingkat rendah, sedang, atas, itu mereka mengaku bahwa dia punya ilmu terawang semua. Ada juga yang Pak Kiai, ini saya punya barang nih, kira-kira ada kodamnya nggak? Udah, nggak usah dilihat, dari tadi juga saya ngobrol sama kodamnya. Oh, itu tingkat yang lebih tinggi lagi. Cuman, loh, kita bisa tahu nggak dia itu punya ilmu yang rendah, sedang, atau tinggi? Ya orang-orang yang bisa. Kalau sebagai orang yang awam yang nggak bisa, ya dibohongi. Makanya banyak orang-orang ahli hikmah yang dalam tanda kutip istilahnya ada yang niatnya nggak bener, niatnya nipu pasiennya karena ketidakmampuan, keterbatasan si pasien itu akhirnya dimanipulasi. Nah, begitu kira-kira. Ya tadi Kita berganti lagi.
Ya tadi sudah terjawab ya pertanyaan pertama soal ya yang jelas makhluk gaib itu ada dan ternyata semua orang memang punya kemampuan untuk melihat kalau memang mempelajari ilmunya. Nah kita juga harus percaya bahwa dunia gaib ini ada gitu kan. Karena makanya di sini segala sesuatunya itu harus kayak misalnya contoh ini Abah Haris itu kan di sini kebetulan juga dipercaya sebagai keamanan batin, zahir dan batin ya di Buntet Pesantren. Nah artinya itu juga bahwa kita itu percaya bahwa dunia gaib itu memang ada karena kita seringkali menjumpai orang-orang yang masih menafikan bahwa dunia gaib itu mitos gitu ya. Dunia gaib itu tidak ada gitu. Nah ini langsung ada yang mau tambahkan Abah? Kalau yang sering sekali orang nanya itu kan gini. Kalau jin sama setan itu perbedaannya kan di mana gitu ya. Ya nanti kalau saya ditanya itu baru jawab, mau tanya aja belum. Ya pertanyaannya jin atau setan. Ya ini salah satu juga yang menarik nih. Apa sih perbedaannya kayak syaitan dan jin sebetulnya, Abah Haris? Ya. Sedikit info dulu. Ini biasanya kalau saya apa sih bahasanya ini podcast tadi? Podcast itu saya biasa sendiri. Ini kakak saya ada, adik saya aja ya biasa pansos sama saya kan. Pansos ya gitu. Padahal ya, sering juga kan tampil kan, tapi kan nggak meledak kayaknya tuh. Jadi gini, Allah itu kan menciptakan makanya kalau mau belajar ilmu batin, ilmu hikmah itu harus memperdalam ilmu agama dulu supaya karena tipis-tipis banget beda kemusyrikannya itu tipis banget. Allah itu menciptakan manusia dan jin. Sekarang kenapa kok ada bahasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim Quran tuh ya? Karena pernah guru saya tuh tahu gini. Ya Kak, kalau yang namanya jin dan setan beda. Karena apa? Di dalam Quran tuh begini. Artinya para nabi itu dijadikan musuhnya itu setan dari manusia dan setan dari jin. Berarti kalau begini kan yang namanya setan itu bukan makhluk, tapi lebih ke arah sifat kan. Jadi kalau saya bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lihat ke dia gitu kan. Itu jangan tersinggung juga kan gitu kan ya. Jadi itu menurut saya seperti itu. Jadi beda. Jadi bisa setan itu dari manusia, bisa juga setan dari jin karena para nabi itu dijadikan musuhnya itu setan dari manusia dan jin. Itu. Terus pertanyaan apa? Pertanyaan selanjutnya. Nih, yang ini dari OLShop_Rasha mau tanya, anakku tuh suka jejeritan kalau dibacain ayat kursi, terus tingkahnya aneh sama cengeng gitu, kenapa katanya? Ini pertanyaannya memang macam-macam ya, Mbak Haris ya, Pak. Ya. Ini dari pengalaman pribadi. Mungkin ini nanti pertanyaannya itu yang paling tepat itu orang kesurupan ya. Lebih ke enggak juga. Enggak kan anak kecil kalau dibacakan kalau nangis dibacakan ayat kursi kok menjadi aneh gitu kan. Kaitannya dengan iya kan ini tuh ada makhluk halus enggak sih di dalamnya gitu kan. Kalau orang kesurupan gitu ya, orang kesurupan itu sangat jarang ya orang kesurupan itu. Sangat jarang. Kalau orang kesurupan itu berarti masuk tuh. Secara ilmu batin itu berarti si makhluk halus atau jin itu masuk tuh menguasai. Iya. Tapi kebanyakan gini, yang jadi aneh itu kadang-kadang begini. Ada orang kerasukan. Kalau sudah kerasukan itu orang itu kayak orang gila. Kayak orang gila. Dia sudah nggak takut, dia sudah nggak malu gitu. Orang kerasukan kok masih beberes kalau dia perempuan umpama. Ketika sarungnya tersingkap kok masih beresin sarung. Bajunya masih diberesin. Itu menurut saya jelas bohong sekali, gitu kan? Atau ketika kerasupan datang orang
Orang kerasukan, terus Kerasukan. orang pintar tersebut datang dan orang yang kerasukan itu langsung takut. Yang namanya iblis sama Allah aja nggak takut. Kan gitu, takut. Lah, dia bilang takut itu ada yang betul memang kerasukan, tapi yang kebanyakan dia itu untuk meyakinkan semua orang bahwa nih saya tuh kerasukan, jadi kedatangan orang hebat tuh takut, ampun. Jadi susah ya. Sebenarnya tidak semudah itu gitu. Iya, nah anak kecil memang sangat rentan sekali ya, anak kecil itu. Kadang anak kecil itu bisa melihat makhluk halus. Anak kecil itu semuanya indigo tuh. Dari kecil itu kadang bisa melihat, tapi yang lebih indigo tuh ibunya. Ya, kalau ada ibu punya anak, anaknya indigo, wow, lapor kemana-mana tuh. Jadi yang indigo tuh ibunya, anaknya sih udah nggak indigo lagi tuh. Jadi ibunya yang indigo itu. Jadi betul kalau anak kecil nangis dibacakan tanpa sebab dibacakan ayat kursi itu sudah tepat sekali ya. Sudah tepat sekali. Tapi ini pertanyaannya dibacain ayat kursi justru nangis gitu. Ya kan gini. Sakit perut contoh ya. Iya. Ada anak kecil sakit perut. Dibacain Sequran juga ya tetap aja nangis. Jadi benar-benar harus dicari tahu ya. Harus dicari tahu kenapa sakitnya, karena anak kecil tidak bisa ngomong ini sakitnya apa. Kadang-kadang gini loh, pernah ada anak kecil sakit. Anak kecil tuh panas saking tingginya tensi sampai meracau. Kita ngapain ini? Ya kan satu-satu kan. Sakit meracau. Kata orang ini kemasukan blegedegireng katanya. Gitu ya. Blegedegireng tuh jin yang hitam tinggi hitam. Ya, Jadi ada beberapa nama setan. Di sini tuh ada gelundung cengir. Setan tek-tek. Setan lokal ya. Eyer-eyer, kemudian gulang-gulang. Ini yang menjadi momok waktu saya kecil itu adalah gulang-gulang. The gulang-gulang of devil. Sandakala Brangrep. Nah, Itu orang kesambet itu kan. ya. Makanya saya sering kasih ijazah pada orang tuh. Kalau mau malam dari mulai maghrib sampai pagi itu selamat, bacalah ayat kursi 7 kali menjelang maghrib. Karena yang paling bahaya itu adalah menjelang maghrib. Orang sini bilang apa tuh? Zau? Blangrep, Sandakala. Sandakala itu nama setannya. Ya, Sandakala nama setannya. Itu Blangrep itu sudah dan itu itu ada hadisnya. Dan saya baru tahu Sandakala nama setan itu. Saya ini baru ini saya. Ini juga berkaitan sama pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Mitos atau fakta kalau waktu maghrib tidak boleh berada di luar rumah karena takut dibawa. Sebelum maghrib. Jadi itu gini. sebetulnya bukan mitos ya Kak ya. Saya. Ayo. Jadi gini adik-adikku. Ini kita mau main bola api loh. Jadi Iya, nanti sebentar lagi bola api nanti saya buka. Dulu waktu saya kecil, itu anak-anak kecil sudah masuk semua orang tuanya. Dulu saya pikir karena mau menjelang malam, ternyata memang hadisnya ada. Bahwa Rasulullah mengatakan, jika menjelang maghrib, maka anak-anakmu suruh pulang, tutup pintu-pintu kamu, tutup makanan-makanan kamu. Karena menjelang maghrib itulah setan keluar. Menjelang maghrib dan menjelang zuhur. gaya ceramah banget kan, bukan gaya podcast ini, gaya ceramah ini, betul nggak? Jadi kalau podcast gaya podcast. Menjelang maghrib dan menjelang zuhur. Ini setan waktu keluar kata Rasulullah. Makanya, tapi kenapa orang lebih identik disuruh masuk itu ketika maghrib? Karena maghrib itu mau gelap. Wajar kalau anak kecil suruh pulang. Padahal zuhur juga bahaya. Coba kita bisa lihat waktu jam 12 siang. Itu kita lihat di sawah-sawah. Kita lihat di sungai. Itu kelihatannya lengang. Itu kan memang sering kali kita itu tidur menjelang maghrib, maka pulang bangun-bangun itu bingung, kayak orang bingung, kayak orang ini dengerin nggak sih? Iya, ini sambil mengecek. Baik. Kita menjelang maghrib itu kadang tidur dan bangunnya seperti orang linglung. Ini kita ngadep kemana? Ini kamarnya siapa? Ada suara azan Isya juga, ini suara azan apa? Itu sering. Makanya dalam keterangan di kitabnya begini, andai ada orang 40 hari tidur terus menjelang maghrib tanpa putus, dia bisa gila. Karena selalu dia tidur bertabrakan dengan setan keluar.
kamu jangan keluar, masuk, nanti kesambet. Yang namanya kesambet itu artinya keserempet. Barangkali anak kecil itu lagi main, keserempet dengan gerombolan si setan itu. Artinya gengnya si setan, geng etek-etek, geng gelundung cengir, eyer-eyer, dan apa itu yang di daun itu? Iya, Prikjala. Prikjala. Urang Ayu dan sebagainya. Kayaknya menarik kalau Gelund- salah satu-satu. dan gelundung cengir. Dan saya juga pernah Jadi gelundung cengir itu, Enggak, saya nanya itu ya betul. Kenapa gelundung cengir kan setannya ceria tuh. jadi gelundung Yang bikin takut tuh apa? Jadi- Kenapa dinamain gelundung cengir? enggak, ya justru yang takut begini. Dek, jatuh seperti bola. Orang lihat, orang apa sih itu bola? Pas mandek tuh, hihihi, enggak. Di situlah itu ya letak Ini gelundung. gelundung. Jadi seperti biasa, bola biasa. Orang Tapi kan memperhatikan. betul itu ya. Betul, tapi ada ya betul ya. Ya, saya membenarkan ya. Tapi betul, saya setan tek-tek itu Bukan tek-tek, tetek. tetek. Jadi Oh, tek-tek ya. saya sering ngalamin lah kalau itu ya. Ya contoh gini ya. Nih dipanggilnya siapa nih? Kang Sidney. Kang Zidni gini nih. Ya Kang Zidni. Jadi kalau setan tetek itu memang saya sering tuh. Saya sendirian umpama ya. Terus saya begini. Itu ada suara lagi loh. Tek tek. Terus saya tuh. Tek tek tek. Nah, itu yang bikin takutnya adalah pantulan itunya. Ya, itu namanya setan tek. Dia nggak menyerupai, nggak muncul, tapi tek-tek, ada tek-tek lagi kan takut kita. Iya. Nah, Nggak, itu gaibnya. kembali ke tadi masalah setan, gitu kan. Kalau bulan puasa itu kan setan itu Belenggu. dibelenggu, tapi kan masih banyak orang itu ya. Masih banyak orang yang maksiat. Ya kitanya jangan deket-deket dengan kandang setannya. Kan gitu kan. Contoh nih ya, saudari ya Yuivana yang followernya banyak dan riasannya before after. Yang riasannya sering menipu kita ya. Iya serius. Gitu kan. Memang betul setan itu dirantai pada bulan puasa tuh. Kalau kita itu di kebun binatang ada singa sudah dikandangin. Kita jangan deket-deket dengan kandang dengan singa, nanti akan diambil tuh sama singa tuh, keraih tuh sama singa. Kalau kita bulan puasa, jangan kita nongkrongnya di warung-warung yang menyediakan minuman yang estus meruntus begitu tuh. Itu kandang setan sekali tuh. Jadi jangan deket kandang setan. Makanya kalau para santri kalau bulan puasa adanya habis asar ngaji, gitu kan. Terus habis subuh ngaji, terus tidur. Gitu. Jadi selalu tidak dekat dengan kandang setan. Saya tambahin begini, saya tambahkan Iya. begini. Katanya setan itu dibelenggu. Kenapa itu orang masih maksiat pada bulan Ramadan? Itu sebenarnya memang benar, setan itu dibelenggu. Memang hadisnya juga ada. Tapi kenapa? Itu karena kebiasaan dia waktu ada setan. Jadi ketika setan tidak ada, kebiasaan itu masih muncul. Sama seperti orang yang pertama diawali dengan dijejali narkoba, disuplai. Ketika bandarnya si penyuplai itu ditangkap, dia sudah jalan sendiri karena kebiasaan lamanya itu. Jadi kebiasaan lama dia dugem, waktu setannya sudah ada, dia sudah punya jalan sendiri, udah kebiasaan, hobi. Jadi jangan disalahkan setannya aja. Ya, Tapi kadang-kadang perilaku kasihan setan. itu, setan disalahkan terus. Sengaja sekali bilang setan gak begitu. Berarti setannya dari salah. Oh begitu. Kesana. Iya. Ada lagi? Iya, oke. Ini ada pertanyaan yang menarik nih. Punten Kiai, bagaimana pendapatnya tentang Ningsih Tinampi yang katanya bisa memanggil malaikat buat pengobatan? Terus pandangan Islam bagaimana? Matur nuwun. Ini dari Dailami 93. Di kamar itu. Saya belum bisa jawab karena saya nggak kenal, saya nggak ngikuti dia. Hanya dengar saja bahwa itu nggak ngikuti, nggak tertarik juga saya. Jadi Saya mah tegas ngomong bahwa Saya itu minum informasi. bohong. Udah itu bohong itu. Bisa manggil malaikat gitu kan. oh bisa manggil malaikat? Iya. Saya pastikan itu bohong. Iya, Bu. Malaikat itu kan banyak banget ya. Nah, kebetulan yang dipanggilnya malaikat maut. Panggil aja ya. Iya, panggil malaikat maut gimana tuh? Gitu. Udah bohong. Jelas itu. Saya yang terjun bahkan jebur di Jadi pelajaran gini, ini tuh. mungkin bisa jadi dia punya kelebihan. Tapi kelebihan itu sampai di tingkat apa kita nggak tahu. Dia mungkin nggak kosong-kosong amat bisa mungkin. Betul. Artinya mungkin dia tingkatnya baru 2, tapi dia sudah memproklaimkan diri dia Jadi sampai ke 10. pertanyaannya tuh gini, Bro.
Alah. Jadi gimana itu siapa sih namanya? Ningsih Tinampi katanya bisa memanggil malaikat gitu kan. Kayaknya jelas ya itu. Jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, tapi saya waktu jadi pasiennya tepat kok ketika, ya mungkin ilmunya dia yang lagi tepat. Kalau ilmu mendatangkan malaikatnya nggak ada gitu. Itu hanya ya berlebihan. Jadi begini, Cin. Ya. Jadi seperti konten-konten yang ada sekarang itu berantem sama apa namanya makhluk halus, berantem sama dukun santet gitu kan. Yang namanya sering sekali saya bilang bahwa perlu saya utarakan, kayak Gus Baha. Karena Gus Baha guru saya pernah ngaji 3 tahun sama beliau itu. Karena kebetulan beliau ini kakak saya itu lagi viral di YouTube itu kan, lagi ngobrol dengan Gus Baha ketawa-ketawa karena memang teman dekat dan kamarnya itu nempel. Berantem dengan dukun. Kalau yang namanya dia dikatakan dukun santet kalau sudah menyantet. Ingat loh. Kalau belum nyantet ya tidak bisa dikatakan dukun santet. Dia itu mengatakan bahwa Dukun sunat kalau sudah menyunat. Iya. Koruptor itu kalau ketahuan sudah korupsi. Ya. Sekarang ada di Ya sebelum ketahuan jadi korupsi dia bukan koruptor kok. tukang cukur kalau udah cukur. Kalau belum cukur ya nggak bisa dikatakan tukang cukur. Nah, itu yang nyantet tersebut, dukun santet tersebut itu sudah mengaku bahwa saya dukun santet. Berarti otomatis dia sudah mencelakai orang sampai membunuh orang. Tangkap tuh polisi harusnya, karena dia sudah mengaku dia dukun santet. Walaupun belum ada undang-undangnya pasalnya. Terus perangnya itu jarak begini loh, satu perangnya gitu. Kalau yang namanya dukun santet itu perangnya dari jauh ke jauh. Ya kalau dari depan sih bacok-bacokan aja atau guduk-gudukan. Kan gitu, mungkin lebih mematikan. Kenapa deket-deketan harus gitu kan? Bayu Bajra. Banjir sana. Kan gitu ya. Jadi bahkan saya menghimbau kepada orang yang ahli dalam bidang hikmah, spiritual, hendaklah untuk pencerahan lah, konten-kontennya untuk pencerahan, bukan untuk mengumbar-ngumbar. Hanya demi konten gitu kan. Dia itu dukunnya kalah semua, ya kalau nggak kalah nggak dapat duit. Kalau di YouTube tuh, kalau di stasiun TV, kalau dia itu uka-uka apa, ya pasti setannya muncul. Kalau nggak muncul nggak dapat duitnya itu. Jadi jangan gampang percaya. Iya, makanya ketika nggak muncul langsung dibikin gelomprang-gelomprang gitu loh, gitu ya. Apa itu gelomprang-gelomprang? Apa itu ya? Itu setan pepek itu. Ya, pertanyaan selanjutnya dari _AML. Assalamualaikum. Bah, mau tanya apakah penampakan makhluk halus itu seperti yang orang-orang bilang, seperti kuntilanak, tuyul, dan lain-lain? Sebetulnya benar nggak sih wujudnya seperti itu atau mewujudkan diri seperti itu? Kalau orang sini bilang yang namanya kuntilanak tuh puntianak. Kalau puntianak tuh asalnya tuh, kalau puntianak itu sukanya sama orang hamil. Itu aslinya bukan nama puntianak tapi pundianak. Mencari anak. Saya baru tahu ini. Iya. Puntianak itu pundianak. berarti orang Jawa ya? Iya. Mana anaknya? Iya, maksudnya tuh orang Jawa mengatakan tuh karena saking orang hamil. Ini kayaknya saya ngarang juga ini. Sekarang tapi pas sepertinya. Iya. Ilmu gadak-gadik gaduk ya. Yang terang gini, hey, look at me. Yang terang gini, makhluk halus seperti jin ya, kita ke jin aja. Itu hanya mempunyai 2 bentuk, gitu ya. 1 menakutkan, 2 menjijikan. Bentuk lah ya. Yang namanya iblis itu bentuknya indah. Iblis itu. Tapi setelah dilaknat oleh Allah, itu sudah tidak indah lagi. Kan gitu ya. Bentuknya indah. Lah, jin itu bentuknya itu menjijikkan dengan menyeramkan. Kadang itu bisa menyerupai ke manusia, menyerupai manusia gitu. Kadang ada yang berupa orang cantik, dan tidak semua makhluk halus itu bisa mencapai tingkatan bisa menyerupai makhluk Allah yang lain. Tidak semuanya. Harus tingkatannya udah jinnya jin alim lah gitu ya.
Jadi memang kadang melihatnya dengan bentuk asli. Jadi yang di film-film itu belum ke aslinya, tapi sudah mirip-mirip asli lah gitu ya. Boleh diceritakan mungkin salah satu pengalaman Abah Haris melihat seperti apa yang seram atau di mana gitu. Yang pernah itu di daerah, saya mau ke Sindang Laut. Di daerah Sindang Laut itu saya melewati kali yang namanya apa tuh? Ciputih. Namanya Ciputih. Itu terkenal angker. Itu dikenal angker. Pada saat saya Dan itu, saya nggak pernah lewat situ sendirian. Hampir bersama-sama dan saya posisi duduknya tengah. Memposisikan diri tengah. Dan harus ngelakson. Dan kalau satu katanya permisi katanya. langsungnya 3 kali lagi. Nah, itu ada perempuan, itu ya. Itu kisah nyata ya. Pada saat itu perempuan itu, saya tuh sama siapa ya? Sama si Anas nggak ya waktu itu ya? Di depan BW tuh, gitu ya. BW itu nama sekolah. BW itu nama sekolah, namanya aslinya Bina Warga. Gitu. Pas didatangin, lama-lama itu perempuan rata loh. Nah itu salah satu pengalaman. Tapi pengalaman yang lain sih, saya pernah demi Allah ketemu mayit ya pernah saya. Bentuknya mayit. Iya mayit aja. Ya mayit bentuknya. Ya enggak barangkali misalnya apa yang Barangkali mayit terus bentuknya tank baja. Kan bisa jadi. Ya. Jadi memang yang namanya film itu kadang kita sudah mensurvey itu. Artinya itu bentuk-bentuknya gitu ya. tanya ke orang pintar dulu. Iya, makanya di film saja yang namanya setan bentuknya begitu karena memang bentuknya itu hanya ada menjijikan dan menakutkan. Ada yang payudaranya sampai segini loh. Yang bisa buat tet gitu. Wewe gombel. Wewe gitu. Kalau ini saya juga pernah dengar ceritanya Abah Haris yang katanya datang ke rumah pasien, terus ada pocong yang datang itu lumayan serem gitu. Enggak, katanya jelas. Jelas. Teman saya. Iya. Mungkin bisa diceritakan ulang gitu Abah Haris yang pernah, masih ingat nggak Abah Haris soal Abah Haris pernah ketemu sama setan pocong gitu ya? Ya. Itu tepatnya itu di Gemulung. Ya. Jadi ceritanya tuh sebenarnya saya tuh nggak ada maksud, tidak ada cita-cita ngobatin orang sih. Hanya yang tadi bilang tuh dari mulut ke mulut, dari cocot ke cocot. Nah, ada dari Gemulung bilang Abah Haris katanya. Padahal dia manggilnya Kang. Saya tuh selalu diteror oleh mayit gitu ya, pocong gitu. Yang benar betul ini gitu. Jadi rumah saya setiap malam itu selalu dijaga dan mayit itu datang. Merinding kan, merinding. Tapi gengsi dong, nggak maju. Padahal takut juga. Pasti sifat manusiawinya ada. Gitu. Kata orang jangan takut yang lain kecuali takut sama Allah, sama debt collector takut. Sama begal? Iya, sama yang curanmor. Akhirnya oke, saya ke sana. Setelah saya ke sana, saya tunggu dari mulai maghrib kan. Nanti katanya Kang Haris nanti juga dia biasanya muncul, gitu kan? Saya taruh aja di sini telepon. Iya. Jadi munculnya tuh pas saya di dalam dibuka pintunya itu jelek, tahu ya apa tuh jelek gitu ya, gitu kan? Apa kita ulangi lagi? Ulangi lagi, jelek, gitu kan? Dari jauh gitu, perasaan sudah nggak enak kan? Kita pakai rasa dulu lah. Ini tuh manusia yang ngerjain apa memang betul-betul ini tuh setan gitu ya. Terus lap lagi hilang tambah lagi gimana gini lagi brengsek nih gitu ya. Lah setelah hilang itu lap hilang tambah lagi tambah lah. Astagfirullahaladzim. Yang di rumah itu sudah jerit semua. Tapi mereka itu merasa tenang karena ada saya. Sayanya yang nggak tenang itu. Gimana itu? Jadi kalau ketemu setan terus bahasanya nanti kalau kamu ketemu setan bacalah ayat kursi itu betul. Tapi aslinya nggak bisa baca tuh.
Lupa ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Ini ada setan saya lupa sampai nanti ayat kursi. Lupa. Boleh. Jadi kata Mbak Haris itu, dan banyak juga guru yang bilang menjelang 5 menit lah, 5 menit menjelang maghrib bacalah ayat kursi 7 kali. 10 menit. 10 menitan lah, 10 menit sebelum maghrib baca. Tuh dengerin tuh. Sekarang ijazah dari Dengerin yang sudah saya ijazahkan itu. Baca ayat kursi 10 menit sebelum maghrib. Itu ini bukan ini demi keselamatan bersama lah, karena ayat kursi kan salah satu ayat yang sangat manfaatnya sangat banyak gitu. Jadi dengerin tuh yang sudah dijazain ayat kursi 7 kali, baca. Jangan lupa. Biar kuntilanaknya jangan jelek. Jangan jelek tadi tuh. kuntilanak kalau yang jelek. Oh bukan. Ya. Jadi betul kalau seumpama kita ketemu dengan setan terus kita baca-baca gitu ya. Apa ya? Itu lupa gitu. Itu lupa. Jadi betul-betul manusia itu tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Ilahi Robbi. Bahasa kerennya tuh Ilahi Robbi, ngomong Allah. Saya tuh paling nggak suka sama orang yang bilang ini kan takdir dari yang di atas. Siapa? Manuk. Tinggal bilang Allah saja kok yang di atas gitu. Jadi ada orang yang malas banget ngomong Allah aja tuh. Ini adalah kuasa, ini adalah ahli yang kuasa. Oh iya, ini adalah sudah takdir dari yang di atas. Siapa? Gatot Kaca. Gitu. Tinggal bilang Allah saja kok. Nah itu ya. Jadi pernah ada itu dan sampai masuk ke dalam. Sampai masuk ke dalam ada di belakang kita semua. Ya mereka sih tenang karena disangkanya ada saya. Sayanya yang nggak tenang itu. Tapi alhamdulillah. Jadi itu kiriman atau? Wallahu alam juga. Saya tuh udah nggak berpikir itu. Saya waktu masih bujangan ya, masih bujangan gitu. Jadi kalau masih bujangan itu apa saja tuh berani ngobatin apa aja, santet. Sekarang tuh kalau ngobatin santet sudah agak pikir-pikir karena sudah punya keluarga gitu. Takutnya anak yang diincer. Iya betul. Karena kalau santet itu seperti sinyal. Kalau sewaktu-waktu bisa mengena tuh, walaupun udah nggak dikerjain lagi. Jadi kita kirim nih. Setelah kita kirim, HP kita itu tidak ada sinyalnya. Itu yang mengirim itu judulnya menunggu. Kalau SMS tuh menunggu. Nanti kalau ada sinyal langsung terkirim. Begitu tuh. SMS dikirim. SMS diterima. Nih, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari hamba Allah katanya. Allah. Apa benar ada jin peniup? Ini tulisannya peniup kali ya, rahim, dan apa ada bacaan khusus tentang menangkalnya? Abdullah, ini namanya Abdullah. Ya, kalau hamba Allah itu adanya Abdullah. Dia itu Ya, jadi, Allah. iya. Jadi intinya begini, semua makhluk halus tersebut itu baik Islam maupun tidak Islam, itu semuanya itu berbahaya semua. Ada makhluk halus yang senangnya seperti itu ada. Makanya yang tadi kakak saya bilang, sebelum maghrib 10 menit menjelang maghrib bacalah ayat kursi 7 kali sehingga dari sore sampai ke pagi hari kita itu terjaga. Ada memang gitu. Bukan hanya meniup, kadang juga ada yang sampai mensetubui. Itu loh yang bahaya itu loh. Makanya kenapa Rasulullah menganjurkan kalau sudah lahir itu diadzani, karena setan juga pengen memasukkan dalam kuping anak kecil bayi itu, pengen memasukkan hal yang negatif. Maka tanggal dengan yang positif itu. Awas jangan seliru ya. Yang kanan itu adzan, ini komat ya, jangan kebalik. Nanti kalau kebalik nanti jadi begal nantinya ya. Makanya untuk orang yang kesurupan, ini nggak ada pertanyaan tentang bab poligami, itu nggak ada. poligami dengan jin gitu ya. Gitu. Jadi kalau orang-orang Jawa itu, orang suku Jawa itu senangnya itu dengan klinik tuh. Klinik raja-raja itu klinik itu. Karena memang ada turunannya Nabi Adam yang bernama Anwar.
itu pinter klinik. Bahkan menikah dengan bangsa jin. Dan dari turunan yang Anwar ini, maka lahirlah raja-raja Jawa tuh. Kalau yang lahirnya itu para nabi, itu dari namanya Anwas. Gitulah, catat buat ceramah. Ya itu ada wakilah diceritakan seperti itu. Kebenarannya ya wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini langsung saja dari Novita Sari Kendal. Kalau mati nggak wajar seperti bunuh diri atau dibunuh, apa benar arwahnya nggak tenang dan berkeliaran, katanya Abah Haris? Enggak. Jadi begini, kalau dalam Islam itu nggak ada istilah yang arwah gentayangan, nggak ada. Kenapa mitos itu sampai terjadi dan sampai merebak khususnya di Indonesia? Dulu diceritakan dulu ini. Pada zaman dulu lah, zaman mungkin pada zamannya Rasulullah mungkin ya, atau zaman Nabi sebelum Nabi. Itu dulu ada orang yang bunuh diri. Diceritakan begitu, ada orang bunuh diri. Sehingga masyarakat itu heran, katanya orang mati itu dari Allah. Kenapa kok dia bisa membunuh dirinya sendiri? Iya. Katanya semua mati itu dari Allah. Wah, jangan-jangan nanti karena dia itu matinya nggak wajar, jangan-jangan ini arwahnya juga gentayangan. Karena belum dipanggil Allah. Belum dipanggil gitu. Allah. Setan itu pinter, setan denger. Ini masyarakat sedang khawatir kemunculan saya. Oke, kalau begitu supaya meyakinkan masyarakat, muncullah saya nanti. Menyerupai arwah yang meninggal. Apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, dia muncul. Umpamanya masyarakat mengatakan begini, wah jangan-jangan Jumat Kliwon keluar. Maka setannya Jumat Kliwon. Jadi apa yang kita yakini itu setan dengar. Ini ada keterangannya itu. Akhirnya, wah jangan-jangan ini karena matinya nggak wajar. Mati kan dari Allah, kenapa dia bisa membunuh diri sendiri? Wah jangan-jangan orang masyarakat di situ resah. Ini khawatir muncul lagi arwahnya. Setannya muncul memang benar, menyerupai. Memanfaatkan. Gitu ya. Akhirnya masyarakat percaya bahwa orang yang mati karena bunuh diri dan sebagainya, arwahnya gentayangan. Tujuannya padahal dalam Islam itu mati ya sudah mati, kubur. Tujuannya menggoyahkan iman orang-orang ya. Itu Dek Novita. Ada tambahan Abah Haris? Lah, ini yang sesuai dengan judul. Kalau orang yang sudah meninggal katanya balik lagi ke mitos apa fakta. Gitu kan? Gitu. Nah, orang Jawa itu senang sekali kalau umpama malam Jumat, khususnya malam Jumat Kliwon itu menyediakan kopi pahit sama makanan, katanya kakeknya mau datang, gitu kan. Giliran makanannya digigit tikus, bilangnya, waduh, dimakan kakek, katanya kakeknya ditikus-tikus deh, gitu. Jadi aslinya enggak, tapi karena dulu itu kita itu animisme, gitu kan, maka para wali songo tuh masuk. Tapi lewatnya itu lewat tahlilan, lewatnya gitu. Setannya datang nggak? Ya sediakan ketan, kata saya itu. Ya pernah saya itu. Ini biasanya keluarga saya itu datang. Betul nggak sih katanya nanti setannya datang gitu. Siapkan ketan. Nurut dibilang saya. Kang Haris, ini ketannya sudah. Ya namanya setan itu besetan ketan, kata saya itu. Artinya itu sudah mitos itu tuh. Kita ini kalau mungkin yang mati itu kan jasadnya, ruhnya kan enggak meninggal. Makanya ruhnya itu masih butuh doa. Maka kalau kita itu pengen sayang sama keluarga, maka kirimkanlah doa karena ruhnya itu masih butuh doa, gitu kan? Lah, katanya tidak sampai doa itu nggak sampai kepada si mayit. Itu kalau kiamat. Kalau sudah di akhirat. Kalau sudah di akhirat itu berarti sudah kiamat. Kalau sudah kiamat semua sudah mati. Siapa yang mau ngirim doa kalau sudah mati? Sekarang kita belum ada di akhirat. Berarti si mayit itu masih berhak untuk menerima doa. Kan gitu ya. Jadi datang enggak sih ke kita gitu, itu mitos banget ya gitu.
Sama seperti mitosnya itu orang hamil pakai gunting. Ya itu belum. Ya, kalau memang setannya itu takut dengan benda tajam itu kenapa tidak sekalian gergaji saja? Kan gitu ya. Kenapa harus gunting gitu? Jadi itu tradisi aja gitu ya. Kalau gunting itu sebagai satu alat pelantara Allah menyelamatkan kita, nggak ada masalah. Itu hanya pelantara saja. Yang paling bagus kita tuh tetap membaca Quran, ayat-ayat Quran itu yang paling bagus gitu. Sekarang itu lagi musim loh, ya Ivana ya. Saya beberapa kali tuh menerima tamu dan tamu tersebut hamil dan hilang. Ininya kandungan Kan sudah 8 bulan loh, hilang itu. Bahkan setelah sembuh, ketika saya datang ke orangnya gitu ya, itu orangnya lagi ditutupin jala. Ditutupin jala. mitosnya apa? Disuruh seperti Biar katanya dianya juga nggak ikut terbawa gitu. Itu dia sudah bertahun-tahun dia itu nggak punya keturunan, giliran hamil sudah curak, sudah apa, itu kempes lagi, gitu ya. Katanya dibawa oleh setan atau apalah gitu ya. Kata saya gini aja, sudah mungkin Allah belum memberikan rezeki, gitu kan. Jangan berpikir bahwa itu diambil oleh setan, gitu kan. Kadang-kadang sih perbuatannya kita juga. Makanya jangan percaya kalau seumpama ada orang bilang ini jodohnya tertutup. Ini jodohnya tertutup. Iya, jangan percaya, tidak ada yang bisa menutup jodoh. Dan yang menutup jodoh tuh dirinya sendiri. Kalau jodoh tuh Gusti Allah. Ini warung kayaknya sepi banget nih, kayaknya ada yang nutup rezeki. Nggak ada yang bisa, yang dirinya sendiri yang menolak rezeki. Nah ini dikait-kaitkannya itu dengan dikirim dengan sama orang yang tidak suka supaya rezekinya seret, padahal sih yang rezekinya seret itu kitanya. tapi Yang ada nggak sih kejadian kayak gitu? ada ilmunya ada, iya, untuk membuat dia itu kelihatannya bangkrut tuh ada seperti itu, tapi tidak bisa menutup rezeki, tidak bisa gitu. Yang kebanyakan itu biasanya warungnya buka tetapi kelihatannya tertutup. Sekarang tuh lagi marak banget yang namanya muncul ahli-ahli spiritual gitu ya, kayak tukang ramal. Roy Kiyoshi tuh ngeramal dirinya aja nggak bisa, jangan ngeramal orang lain. Dia itu nggak bisa meramal dirinya itu ditangkap polisi itu. Kalau dia itu bisa meramal, kenapa dia itu nggak lari aja tuh waktu mau ditangkap polisi? Waduh. Nah, yang heran ada aja orang yang percaya itu, orang dia aja ketangkep. Ini juga tadi ada yang bertanya juga tadi masalah ramalan ya. Ini sebenarnya banyak banget nih Abah Haris. Banyak sekali karena mungkin memang topiknya yang sangat menarik ya. Tapi karena tadi udah terlanjur maksudnya menyinggung soal ramalan itu sendiri, tadi ada yang bertanya itu kayak Mbak Sri kemarin tuh kan yang meramal katanya akan ada benda besar jatuh terus bermot besi gitu ya, besi atau baja gitu, ada warna merah, warna biru, maksudnya ini pesawat. Tapi terus beberapa bulan kemudian kemarin pas kejadiannya Sriwijaya, nah itu sebenarnya bisa nggak sih atau ada nggak sih orang yang mempunyai kemampuan seperti itu gitu meramal? Tadi dari awal saya sudah bilang bahwa kalau para nabi itu mempunyai keistimewaan yang disebut sebagai mukjizat, gitu kan? Kalau para wali namanya karomah. Kalau mukmin yang taat namanya maunah. Mukmin yang taat namanya maunah. Ini tuh hanya ramalan. Ada orang yang seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan mengetahui nih anak kecil dibunuh karena nanti akan besarnya adalah durhaka, tapi tingkatannya itu Nabi Khidir gitu ya. Nah, tingkatannya dia ya bohong banget itu. Itu hanya ramalan. Tapi kalau firasat, kita memang ada hadis itu yang mengatakan bahwa takutlah pada firasatnya orang mukmin, karena firasatnya orang mukmin itu melihat dengan binurillah. Firasat. Kalau dia sih bukan firasat, itu sudah nanti akan begini, nggak ada. 1 detik ke depan kita tuh nggak tahu apa yang terjadi. Jadi itu sudah bohong banget itu. Dan itu tuh sudah pembohongan publik. Oh, bukan publik ya, kalau kerennya itu publik. Oke, baik.
Gitu ya. Jadi jangan percaya sama ramalan, jangan percaya sama ramalan. Tapi biasanya kalau para kiai itu pakainya bukan ramalan, tapi pakainya firasat. Firasat saya itu, kamu jangan pergi ke arah kiri deh. Nanti kalau pas pertigaan ke kanan lah, itu adanya firasat bukan ramalan gitu. Jadi kalau ramalan, dia itu bahkan meramalkan bahwa akan ada kerusuhan sampai Jokowi turun. Ada Jokowi turun, itu bohong banget, akhirnya diralat, maksudnya turun tuh 2024, ya bukan turun itu, memang masa jabatannya habis kan, itu sudah bohong banget, gitu kan. Ketika jin itu sudah taklukkan, maka dia sampai kapanpun dia akan mengabdi.